satu ustadz ganteng tapi nggak manis. Ada satu ustadz hitam tapi manis. Kayak aku. Ada masalah kan? Saya kan dibilang orang di Medan ustadz India. Kalau ibaratkan wajahku ini, boleh ku nyanyikan, boleh? Nggak apa-apa. Khusyar gham sehti hai, fir bhi chup rehti hai, ab tak kisi ne na jana, zindagi kya kehti hai. Pokoknya kayak gitulah Pak. Ya kan? Apa artinya Ustaz? Tengok aja di Google, aku pun lupa. Jadi memang kita nih bagi-bagi. Kalau Nabi Pak sempurna. Ustaz, berarti gantengan Nabi Yusuf apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gantengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Nabi Yusuf Ustaz ditengok orang, disayatnya tangannya nggak terasa. Saya ibaratkan gini Pak. Nabi Yusuf itu dikasih Allah kegantengan, tapi enggak Allah barengi dengan kewibawaan. Nabi Muhammad SAW gantengnya luar biasa, wibawanya lebih luar biasa. Maka orang enggak punya kesempatan menghayal. Kalau Nabi Yusuf kan punya kesempatan Pak. Pintu pun dikunci ya kan Pak. Baju pun ditarik. Kenapa? Karena gantengnya tidak diliput dengan kewibawaan. Karena ada orang ganteng-ganteng kali, tapi semua orang menghayal sama dia. Ada kan? Ada. Cantik-cantik kali, tapi jadi pemandangan semua orang. Nabi enggak. Sahabat aja saking wibawanya Nabi enggak berani nengok kok. Ini Umar nih, Umar duduk sebelah Nabi. Nabi manggil, Umar, apa kata dia? Iya ya Rasulullah, nengoknya ke situ. Kau nanti bilang sama Ali, dia nanti yang mimpin perang. Siap ya Rasulullah, insya Allah. Gak berani nengok Pak. Kenapa? Wibawa Nabi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Karena menjawab salam tadi kurang semangat, jadi kuulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah saya ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak usah marah-marah juga kalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua FKSMM Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua BKM beserta pengurus, tokoh masyarakat kita yang hadir 2 orang Pak. Rupanya dua-duanya saudara. Ya Pak ya. Kalau dua-duanya saudara mantap nampaknya pemilu ini. Ini Pak Arif ya Pak ya, Pak Sandra. Yang saya hormati para ustadz yang berhadir, YouTuber kita Ustadz Ashab Aris. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Dusun, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir ini.
Saya doakan kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak, dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih, lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ustaz mau tanya, Allah itu baik nggak? Kalau ada orang yang bilang mama saya baik Ustaz, sebaik-baik mama pasti sering merepet. Betul? Kalau ada orang yang bilang saya punya istri baik Pak Ustaz, tapi sebaik-baik istri pernah merajuk Pak. Tapi Allah kadang kita dipanggilnya untuk sholat, malas kita datang, tapi napas nggak diambilnya dari kita. Betul Pak? Maka bersyukurlah kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin ajak semua yang hadir ini sama-sama kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah ala toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badriya. Salatullah ala toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Mudah-mudahan kita yang bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bercerita tentang hari kelahiran Nabi. Kenapa harus diperingati maulid Nabi? Ada yang nanya, Ustadz, Nabi aja nggak pernah tuh memperingati maulidnya, ya kan Pak? Saya bilang gini, Nabi setiap hari Senin ingat hari lahirnya, ya kan Pak? Maka Nabi mensyukurinya dengan berpuasa. Sahabat dulu nggak memperingati maulid Pak Ustadz. Sahabat jumpa sama Nabi, tahu kayak mana Nabi. Tabiin Ustadz, tabiin masih deras cerita Nabi dari sahabat. Tapi kita hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita banyak yang lebih kenal dengan artis daripada Nabi. Betul? Betul? Adik-adik Ustadz tanya dulu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak Nabi yang nomor 2 namanya siapa? Oke. Bu. Oh Bu. Bu. Berarti anak-anak nih sudah jarang diceritakan tentang Nabi. Kami dulu di ayunan aja. Saya dulu Pak, rumah saya di kampung itu di panggung, rumahnya panggung. Jadi kalau naik tangga dulu. Mama saya kalau ngayunkan saya siang-siang,
selalu di pintu yang kalau disorongnya itu macam terbang ke bawah. Kata mamaku, kalau nggak cepat kau tidur, maka mamak sorong kuat-kuat. Tapi dinyanyikannya tentang Nabi. Kadang nanti mamak nyanyi, pertama Nabi Adam alaihi salam, la ilaha illallah. Kedua Nabi Idris alaihi salam, la ilaha illallah. Habis 25 Nabi, belum tidur juga, dinyanyikannya lagi nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dialah panutan kita, lahirnya di kota Mekah, diutus bagi kaum jahiliyah. Ayahnya namanya Abdullah. Nama-nama Nabi itu banyak sekali. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mustafa, Yasin, Toha, rahmatan lil alamin. Itu bisa banyak nama Nabi, belum tidur juga. Palak mamaku disorongnya bila Ijrail. Tidur aku tuh. Betul? Betul? Anak-anak sekarang kalau tidur dinyanyikan apa, Bu? Lagu Cikini digombang ria, begini garah Cikampek, hatiku capek bilang. Nah ini Pak, ini model ini kayak gini. Makanya perlu maulid, betul? Kita nggak bisa nyampaikan ke anak kita tentang Nabi, minimal ustadz setahun sekali nyampaikan. Maka saya selalu bilang, ceramah maulid jangan di satu tempat. Siap masjid ini, Pak. Ada masjid sana buat, rame-rame ke sana. Ada masjid sana buat, rame-rame ke sana. Kenapa? Karena tidak bisa ustadz menceritakan semua tentang Nabi. Kadang Ustadz Ramadan cerita ini, Ustadz Hendro cerita lain, Ustadz ini cerita lain. Itu semua tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi. Jadi Ustadz mau tanya dulu, Nabi itu orangnya biasa atau luar biasa? Nabi itu biasa saja atau istimewa? Nabi lahir 12 Rabiul, hari, tahun, hari Senin. Kapan Seninnya? Menjelang subuh. Belum subuh. Ustadz mau tanya, kalau belum subuh itu masih gelap apa udah terang? Tapi ternyata waktu Nabi lahir ada cahaya yang terang sekali yang mengagetkan orang-orang. Ini cahaya dari mana? Rupanya Pak, cahaya itu datang dari satu rumah. Rumah itu rumah ibunda kita Aminah. Ibunda kita Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi. Bersama kelahirannya ada cahaya yang terang. Istimewa enggak tuh? Kalian waktu lahir ada cahaya. Paling mati lampu, betul? Jadi Nabi itu istimewa. Apalagi Nabi itu ketika lahir, ya, waktu lahir diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kenapa kakeknya yang ngasih nama? Karena ayahnya sudah meninggal dunia.
Beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Jadi Nabi itu lahir dalam keadaan yatim, karena waktu hamil mamanya, ayahnya meninggal dunia. Itu sedih enggak? Ibu-ibu yang melahirkan, walaupun bapak ini enggak penting-penting kali kerjaannya pas ibu melahirkan, tapi ibu sudah senang karena lahir anak ada suami. Bu, waktu ibu melahirkan dulu tarik napas enggak? Ngedon, ya bu, gitu ngedon nggak lahir juga. Kata bidan, tarik napas lagi, ngedon lagi. Bapak tuh di mana? Di mana bapak bu? Di luar. Ngapain di luar? Merokok, hancur. Tapi walaupun begitu, kita berbahagia karena waktu lahir ada suami yang bersama, ya bu ya. Tapi ibunda Nabi SAW melahirkan Nabi sendirian tanpa kehadiran suami tercinta. Ketika Nabi lahir, kakeknya memberi nama. Siapa nama Nabi yang diberi kakeknya? Muhammad. Ditanya sama Abu Lahab, ya, nama keponakan kami ini siapa ya? Kenapa Abu Lahab semangat pak? Bagi orang Arab, kalau ada keturunan anak laki-laki, itu kebanggaan. Makanya dia senang. Siapa nama keponakan kami ya? Kata Abdul Muthalib, kuberikan nama kepadanya, namanya Muhammad. Kenapa ayah kasih nama Muhammad? Aku ingin dia nanti agung dalam hidupnya, karena Muhammad itu artinya manusia yang terpuji. Rupanya Bapak Ibu, orang jahiliyah dulu pun waktu ngasih nama, dikasih nama yang jadi doa. Makanya kita cek. Ini kurasa peringatan. Ustadz ceramah nggak boleh lama-lama. Saya tanya dulu, ini sampai jam berapa aku ceramahnya? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Di sini kalau ceramah lama-lama, memang lama. Salah pilih jadwal betul. Lanjut. Jadi Nabi itu punya nama. Ada nama yang dikasih kakeknya, ada nama yang dikasih kaumnya, ada nama yang melekat karena sifatnya, ada nama yang dikasih Allah Ta'ala. Itu ada dua, ada nama sifat, ada nama zat dalam dirinya. Saya ambil contoh nama zat yang ada pada Nabi, Yasin. Itu nama siapa? Nabi. Dialog itu dialog. Yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu dialog Allah ke Nabi. Jadi nama Nabi apa? Yasin. Apalagi Toha. Kita kalau selawat kayak mana, Bu? Sholat gimana, Bu? Sholatullah ala sholat salamullah ala. Jadi nama Nabi itu Toha, Yasin. Itu nama Nabi, Pak. Apalagi nama Nabi? Rahmatan lil, rahmat bagi sekalian alam. Apalagi nama Nabi? Mustafa. Ada orang sholawat pakai Mustafa, Pak? Ada? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Mustafa artinya, Mustafa itu manusia pilihan. Jadi Nabi itu manusia pilihan. Kalau saya, Pak, malam ini ceramah, yang milih aku jadi penceramah Pak Ketua BKM. Ya kan, Pak? Udah lama kita WA-WA-an, ya kan, Pak? Bapak ini yang milih aku. Kalau hadir Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa jadi Kepala Desa karena warga yang milih. Betul? Betul? Ada dua bapak-bapak ini yang akan calon anggota DPR. Kalau kita pilih, duduklah mereka. Kalau enggak kita pilih, enggak cantik-cantik jalan kita. Ya kan, Pak? Betul? Ustadz, saya ini suami Ustadz yang milih istri. Saya, Pak Ustadz, menantu yang milih mertua. Kita ini, Pak, semua keagungan kita dipilih oleh makhluk. Tapi Nabi yang milih Allah pencipta alam semesta. Maka dia Mustafa, manusia pilihan. Ustadz mau tanya dulu. Ustadz mau tanya dulu. Dulu Nabi hidup di zaman zaman jahi. Orang nyembah batu, nyembah pohon. Tapi Nabi nggak nyembah pohon, Pak. Hidup di zaman jahiliyah, tapi Nabi nggak nyembah pohon. Dulu di zaman jahiliyah, perempuan nggak ada harganya. Bu, itu perempuan didatangi sama 10 laki-laki. Nanti 10 laki-laki ini, maaf, bersama perempuan itu, kalau nanti dia punya anak, siapa yang mirip di antara 10 tadi, itulah jadi suaminya. Jadi dulu jahiliyah, tapi Nabi enggak jahiliyah. Jadi Nabi itu hidup di zaman jahiliyah, tapi Nabi tidak terpengaruh dengan kejahiliyahan. Nabi itu Mustafa. Kalau kita, Pak, mau terpengaruh itu. Saya dulu kalau ceramah, Bu, enggak nyanyi-nyanyi aku. Dulu. Cek. Jelasan ini, Bu. Ya. Sebenarnya suaraku yang udah mau habis. Ya kan, Pak? Ini udah cengap-cengap ini. Ustadz berarti banyak jadwal. Bukan. Begadang aku nunggu anakku habis suaraku. Betul? Betul? Lanjut. Lanjut. Jadi kita ini terpengaruh sama orang. Nabi enggak. Contohnya, Pak, saya dulu ceramah enggak nyanyi-nyanyi aku. Tiba-tiba pas kuliah, jumpa ketua BKM yang jago kali nyanyi, punya keyboard pula. Diajarinya aku nyanyi. Sekarang jadi pandai nyanyi aku. Mau ku tes? Enggak apa-apa. Naku cepula
na kuch tula मुस्कुरा के दिया जो दिया तो ही छाया तो ही अपना बराया अरे कुछ ना जानू बिसक नहीं जानू तुझ में रग डिबता है यारा में प्यार करूं cocok. Ustaz, lagu India nggak enak, robahlah syairnya. Oke, ku robah. Janganlah lupa pada Nabi kita mulia, Nabi Muhammad namanya, kota Mekah kelahirannya, Siddiq amanah petona, itulah sifatnya. Marilah kita semua. Udahlah, capek aku, Pak. Jadi intinya itu ya, Nabi itu Mustafa. Apalagi nama Nabi? Nabi itu Al-Amin. Itu dari kaumnya tuh. Kenapa dibilang Al-Amin? Nabi itu terpercaya. Kenapa terpercaya? Dia nggak pernah berbohong. 40 tahun bu umurnya, diutus jadi Rasul, naik ke satu bukit, teriak sama orang Mekah, kalau ku kasih tahu sama kalian, di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, apa kalian percaya? Kata orang Mekah, kami percaya ya Muhammad. Kenapa? Karena kau nggak pernah berbohong kepada kami walau sekalipun. Umur 40 lebih, Pak, nggak pernah bohong sekalipun. Ibu-ibu pernah bohong? Sering. Bapak-bapak pernah bohong, Pak? Tumben jujur, Pak. Kita nih mau bohong, betul? Jamaah nokohi Ustadz ada. Ustadz pun sikit-sikit nokohi jamaah ada. Sambil contoh gini, saya ditelepon jamaah, Ustadz udah sampai mana? Ini pengajian, Pak, pengajian akbar, katanya Ustadznya ceramah jam 3. Tiba-tiba jam 1:30 aku ditelepon. Ustadz udah sampai mana? Aku bilang di rumah lah. Ih, kayak mananya Ustadz? Kita acara hari ini. Tapi ibu bilang jam 3. Enggak Ustadz, kami udah kumpul semua. Datanglah. Aku pun cepat-cepat naik kereta, loncat-loncat kereta tuh. Sampai di lokasi acara, belum kumpul mama-mama itu. Nokoh. Betul. Gara-gara kayak gitu Pak jamaah, Ustadz terikut. Ditelepon jamaah, di mana Ustadz? Udah di jalan, padahal masih di rumah. Ini pengaruh ini. Ibu-ibu, ada nggak yang ngajari anaknya nokoh? Ada? Ada. Ini sifat paling mahal nih, Pak. Sifat Nabi paling mahal, sidqul hadis. Nabi itu manusia yang paling jujur perkataannya. Itu mahal. Kenapa hari ini negara kita yang kaya akan alamnya, tapi miskin banyak juga warganya? Karena banyak orang gak jujur duduk di atas sana. Betul? Kalau kami ustadz-ustadz nih, Pak, Pak, kami ustadz-ustadz nih, datang wak itu yang udah duduk, Ustadz, bantu-bantu kita lah ya. Saya netral, Pak. Ya tolong-tolong kita lah Ustadz. Ada sedikit ini sorong. Mulai goyang nggak? Saya netral, Pak. Ustadz udah pernah umroh.
Belum Pak. Nanti kita umroh. Tapi saya netral Pak. Ustadz nggak mau kampanye ya? Enggak Pak. Ya kalau Ustadz mau kan mobil Ustadz ku tengok udah pecah-pecah depannya. Mulailah. Godaan itu besar Pak. Betul? Betul? Sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Gitu mau pemilu, ada serangan pajar. Nggak diambil. Sayang. Diambil. Gimana Bu? Betul? Betul? Maaf nih, ada kawan saya cerita. Saya Ustadz calon. Jamaah saya nih banyak. Tapi gitu saya suruh milih saya, rupanya nggak milih saya dia. Saya tanya, kenapa ibu kok nggak milih saya? Kan udah janji milih saya. Ustadz cuma cakap, kawan itu 200. Katanya pula. Kayak ginilah model kita Pak. Sehingga Pak, lahir orang-orang yang nggak jujur naik ke atas. Gitu duduk dia di atas, ditokohinya kita. Kemarin dikasih taunya, kalau ada masalah kalian jalan berlubang, uang wirid nggak cukup, acara maulid Nabi nggak ada duitnya, telepon nomor saya. Gitu duduk dia, ganti nomor. Itu kalau naik nggak jujur Pak. Kalau Pak Arif sama Ustadz ini memang orang kampung kita. Nggak kita pilih pun, jalan kita yang rusak, ya kan Pak? Dapilnya mana rupanya Pak? Dapil 4. Dapil 4 tuh Sunggal, Kutalim Baru, apa? Pancur Batu. Ibu-ibu orang Sunggal. Iya, ini Sunggal. Orang Sunggal. Udah ada DPR rupanya dari Sunggal ini. Anggota DPRD belum ada. Aku nggak ngajari Pak. Kalau rame warga kita, nggak ada satupun dari warga kita duduk jadi anggota dewan. Alamat itu proposal jalan itu alamat. Betul? Tapi kalau duduk Ustadz sama Pak Arif nih, ganti nomor HP pun orang nih tahu kita rumahnya. Betul Pak? Kok jadi kampanye kok, astagfirullah. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jujur itu penting. Banyak kali sekarang orang tua pun mendidik anaknya tidak jujur. Bu, oh Bu, tukang kredit lewat, mau nagih, ibu di rumah sama anak. Kenapa Mak? Tukang kredit datang. Dia pun lucu, hari Jumat datang buat malu. Jadi kayak mana Mak? Pokoknya kau aja yang buka pintu. Kau bilang mama nggak ada. Coba ngajari anak nongkrong nggak? Anaknya bilang mama kan ada. Kau bilang aja nggak ada. Bilang mama dibawa bapakmu jalan-jalan ke Brastagi. Kau bilang kayak gitu. Ya Mak. Buka pintu. Waalaikumsalam. Ya Wak. Mamamu mana? Kata mamaku, kata dia pula. Kata mama, Wak, mama pergi ke Brastagi, dibonceng sama bapak. Tukang kredit bilang, bapak kok aja lagi di kedai jumpa mamaku. Ini kan kata mama, Wak. Jadi mamaku sekarang di mana? Sembunyi di dapur. Bu, oh Bu, ngajari anak no. Betul. Nah,
jangan duduk di depan pintu. Nanti kalau duduk di depan pintu, nanti nggak dapat jodoh. Noko. Jangan makan pindah-pindah. Kalau makan pindah-pindah, istrinya 5. Noko. Gitu hujan, mamaku dulu bilang, nak, kau jangan keluar, ada pelangi, Pak. Kata mamaku, itu monster. Itu kepalanya di sungai, ekornya di laut. Kalau disemburnya, nanti rusak badannya. Rupanya sekarang aku tahu, mamaku pun nokoh. Jadi kita nih, Pak, banyak kali generasi kita yang pintar. Kalau cerita hafalan boleh banyak, kalau cerita cerdas boleh keren, kalau cerita titel boleh doktor, profesor. Tapi maaf, yang satu ini tinggal. Apa itu? Asdaqun nasilah jatan, manusia yang jujur dalam perkataan. Nabi itu jujur kali, makanya dikasih orang gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Udah 50 menit aku ceramah. Lanjut Ustaz. Ini karena Ustadz Ashab kan ngerekam ini. Ku bilang pun 50 menit, rupanya di situ baru 25 ya kan Ustaz. Nggak bisa nokoh aku. Aku pun nggak boleh nokoh rupanya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi itu banyak namanya. Salah satu namanya pemberian kakeknya. Kalau kata Imam Nawawi, Nabi itu punya nama Al-Qusmin, 1000 nama. Tapi saya nggak bahas 1000-nya, Pak. Bukan karena capek aku pun nggak ingat kalau 1000. Tapi dikasih nama sama kakeknya. Apa itu? Muhammad. Artinya orang yang terpuji. Apanya yang terpuji, Pak Ustadz? Semua sifatnya terpuji. Semua yang ada pada dia terpuji, Pak. Walaupun nanti ulama membedakan. Ada namanya Ahmad, ada namanya Muhammad. Yang satu terpuji dari sisi manusianya, yang satu terpuji dari sisi agamanya. Tapi saya nggak pisahkan. Intinya Nabi terpuji. Apa yang dipuji? Pertama fisiknya. Karena memang orang bak nengok fisik sekarang. Betul? Ibu cari menantu yang ganteng apa yang jelek? Fisik. Bapak-bapak kalau nyari ustadz, kan nggak perlu ganteng kan, Pak? Ibu-ibu tuh kadang nyari ustadz mau yang ganteng. Ada jamaah itu lancip kali mulutnya. Ustadz, kami seringnya pengajian, tapi Ustadz nggak kami undang sering-sering. Kenapa rupanya, Bu? Karena jamaah pengen yang ganteng, lancip itu. Ya kan, Pak? Nabi itu ganteng kali lah. Kayak mana gantengnya, Ustadz? Ciri-ciri fisik Nabi. Pertama, walam yakun bil mutohami. Nabi nggak gemuk. Jadi kita kalau ada yang gemuk, nggak usah merasa mirip Nabi. Betul. Saya gemuk nih. Pak Arif gemuk juga. Ustadz Endro udah naik juga sedikit. Ya, Nabi itu badannya nggak gemuk. Jadi gimana Ustadz? Antara bahu ke bahu ini jauh, tegap badannya. Udah badannya tegap, tumbuh Pak bulu-bulu halus, berjejer rapi sekali dari atas dada sampai ke pusatnya. Kemudian apalagi? Fisiknya laisa bitawilil ba'in, tidak tinggi yang terlalu tinggi. Berarti pendek Ustaz. Wala bil qasiri, Nabi enggak pendek. Berarti sedang-sedang Ustaz. Sedang-sedang pun enggak. Apalah pilihannya itu, Pak? Nabi tinggi enggak, pendek enggak, sedang-sedang pun enggak. Saya cari ini. Kalau di Sama'il yang ditulis oleh Imam Tirmizi, itu saya tengok
Sama, redaksinya laisa bitawilil ba'id. Saya cari lagi di kitab Wasailul Usuli ila Sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ditaruh tanda kurung tapi enggak jelas juga. Apa maksudnya nih? Saya tanya sama guru saya yang dari Yaman. Kata guru saya begini, Ustadz, Nabi itu badannya tidak tinggi, tidak pendek, tidak sedang. Karena memang Nabi, siapa kawannya berdiri, Allah tinggikan dia lebih tinggi dari kawannya yang berdiri. Jadi Nabi itu tingginya nggak permanen kayak kita. Keren nggak tuh? Jadi kalau Nabi jumpa sama orang tinggi, pasti Nabi lebih tinggi dari dia. Gitu jumpa sama orang yang tidak tinggi, Allah pun buat Nabi tidak melampau terlalu tinggi dari dia. Kenapa? Karena kalau udah terlalu itu nggak bagus. Betul? Betul? Jadi ada orang masuk Pak dari satu pintu, ditundukkannya kepalanya. Nabi lewat dari pintu itu nggak nundukkan kepala. Berarti yang tinggi siapa? Yang satu tadi. Tapi gitu duduk sama Nabi, Nabi lebih tinggi dari dia. Kenapa? Keistimewaan Nabi. Siapapun yang jumpa sama dia, Allah buat Nabi lebih tinggi dari dia. Nah, itulah kata penjelasannya, Pak. Kemudian apa lagi? Nabi itu wajahnya putih bercahaya. Abyadun musyarrabun. Wajahnya putih bercahaya. Adik-adik Ustaz mau tanya lah. Pernah kalian nengok muka orang putih bercahaya? Pernah? Muka orang bercahaya pernah kalian tengok? Aku pernah, Bu, kawanku. Pas malam-malam mati lampu main HP, mukanya bercahaya semua. Cahaya HP, Pak ya. Kalau Nabi wajahnya bercahaya. Apalagi Ustaz, Nabi itu alis matanya tebal seperti busur panah. Dari jauh kalau dilihat seakan alisnya menyatu saking tebalnya, tapi kalau diperhatikan dari dekat, kedua alisnya ada pembeda di antara keduanya, enggak menyatu, ada pembeda, putih bersih sekali di antara kedua alisnya. Abu Bakar enggak bisa menjelaskan sampai ke situ, Umar pun enggak bisa. Kenapa? Karena mereka enggak berani nengok muka Nabi dari dekat, segan. Tapi kalau anak-anak, Pak, mau dia nengok. Anas bin Malik itu kan masih anak-anak, 10 tahun. Dikasih mamanya jadi pelayan Nabi. Dilayaninya Nabi 10 tahun. Bantu-bantu Nabi. Ternyata diperhatikannya semua. Nabi itu indah sekali alisnya. Apalagi hidungnya mancung. Apalagi matanya yang hitam itu bola matanya. Ada ajal ainaini. Hitam sekali. Yang putih itu putih bersih sekali. Ada sedikit sinar merah membuat matanya tampil sempurna. Bulu matanya ahdabal asfari, panjang, Pak. Kemudian telapak tangan Nabi sasnal kaffaini wal qadamaini, telapak tangan dan kakinya tebal menunjukkan kegagahannya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya berkeringat badannya, maka makin wangi badannya. Jadi keringat Nabi itu wangi, Pak. Bu. Nabi keringat wangi. Bu. Nabi kalau berkeringat makin wangi. Bu. Bapak-bapak ini kalau berkeringat makin wangi apa? Orang tuh yang bilang, Pak. Iya kan? Nabi itu macam mana, Ustaz? Nabi itu di pundaknya ada setempel kenabian. Setempel kenabian ini istimewa, Pak. Kenapa? Riwayat yang pertama mengatakan dia seperti telur burung puyuh. Ini di belakang nih. Kemudian dia memunculkan cahaya
dan kemudian semerbak wangi-wangian dari sini. Makanya ibu-ibu periksa juga bapak-bapak ini. Suami periksa. Mana tahu ada di sini putih-putih, ya kan Pak? Putih-putih. Itu tanda Nabi Ustaz. Pano. Apalagi Nabi itu kalau menoleh wajahnya, maka menoleh semua badannya. Gini, saya ambil contoh. Saya dipanggil orang, misalnya Ustadz Endro di belakang manggil, Ustadz Ramadan. Ya Ustadz, itu nggak sopan. Makanya Allah buat badan Nabi, kalau Nabi melihat ke belakang, badannya ikut berputar. Sehingga apa? Dia nggak membalikkan wajah begini, tapi badannya ikut berputar. Itulah fisik Nabi. Nabi itu gimana Ustadz? Nabi itu suka pakai gamis berwarna putih, garisnya hitam. Tapi Nabi pakai jubah juga berwarna merah, garisnya putih. Ada lagi, 2 lagi model baju Nabi. Kayak mana itu Pak Ustadz? Itu nantilah kalau ada lagi undangan. Masa mau kuhabiskan malam ini? Ya kan Bu? Bu. Nabi itu kalau keluar rumah, orang-orang langsung ingin melihatnya. Kenapa? Kata mereka, kalau lihat wajah Muhammad, hilang masalah dalam hidup kami. Nengok wajah Nabi, hilang masalahnya. Kita ditengok orang muka kita, tambah masalahnya. Dia lagi. Makanya kalau saya mengibaratkan Pak, bulan purnama yang sempurna itu diparuh 2. Separuh itu milik baginda Nabi. Separuhnya dibagi 2 lagi. 1/4 milik Nabi Yusuf. 1/4-nya milik kita dibagi-bagi. Ada riwayat lain Pak, Nabi 1/4, ya kan Pak, Nabi Yusuf 1/4. Itu ada riwayat. Tapi saya mengibaratkan setengah milik Nabi, 1/4 milik Nabi Yusuf, 1/4 kita. Kita inilah bagi-bagi. Makanya kita nggak ada yang sempurna. Ada nanti misalnya satu ustadz ganteng tapi nggak manis. Ada satu ustadz hitam tapi manis. Kayak aku. Ada masalah kan? Saya kan dibilang orang di Medan Ustadz India. Kalau ibaratkan wajahku ini, boleh ku nyanyikan, boleh? Nggak apa-apa. Khusyar gham sehti hai, fir bhi chup rehti hai, ab tak kisi ne na jana zindagi kya kehti. Pokoknya kayak gitulah Pak. Ya kan? Apa artinya Ustaz? Tengok aja di Google, aku pun lupa. Jadi memang kita ini bagi-bagi. Kalau Nabi Pak sempurna. Ustaz, berarti gantengan Nabi Yusuf apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gantengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Nabi Yusuf Ustaz ditengok orang, disayatnya tangannya nggak terasa. Saya ibaratkan gini Pak. Nabi Yusuf itu dikasih Allah kegantengan, tapi nggak Allah barengi dengan kewibawaan. Nabi Muhammad SAW gantengnya luar biasa, wibawanya lebih luar biasa. Maka orang nggak punya kesempatan menghayal. Kalau Nabi Yusuf kan punya kesempatan Pak. Pintu pun dikunci, ya kan Pak? Baju pun ditarik. Kenapa? Karena gantengnya tidak diliput dengan kewibawaan. Karena ada orang ganteng-ganteng kali, tapi semua orang menghayal sama dia. Ada kan? Ada. Cantik-cantik kali, tapi jadi pemandangan semua orang. Nabi enggak. Sahabat aja saking wibawanya Nabi enggak berani nengok kok. Ini Umar nih, Umar duduk sebelah Nabi. Nabi manggil, Umar, apa kata dia? Iya ya Rasulullah, nengoknya ke situ.
kau nanti bilang sama Ali, dia nanti yang mimpin perang. Siap ya Rasulullah, insya Allah. Gak berani nengok, Pak. Kenapa? Wibawa Nabi luar biasa. Tapi kata ulama, iklam bi anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sempurnanya iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bi anna Allah ja'ala khuliqa badanihi syarifi ala wajhi lam yadhhar qablahu wala ba'dahu mitlahu. Kalau kita mengimani fisik Nabi yang Allah ciptakan, tidak ada yang serupa dengannya baik sebelum dan sesudahnya. Jadi Nabi itu gantengnya luar biasa. Itu satu, Nabi terpuji dari sisi tampangnya. Apalagi Ustaz? Tambahannya, Nabi itu ludahnya jadi obat. Bu, ludah jadi obat. Inilah yang diamalkan bapak kita di kampung, termasuk bapakku Ustaz. Karena Nabi dulu kata bapakku, Abu Bakar digigit binatang berbisa, diambilnya ludah, tempelkan, sembuh. Makanya bapakku di kampung kalau ada orang yang digigit lipan, datang ke rumah, diambilnya ludah dari langit-langit mulutnya, dibacanya sholawat, tempel. Karena bapakku bukan Nabi, sembuhnya nggak langsung, tapi 3 hari. Sekali waktu aku digigit lebah. Lebah nih gigit mana satu tempat, semua digigitnya. Kata bapakku, kalau kayak gini capek aku. Kayak mana gini aja, twih. Lah. Inilah yang membuat kurapan mau, Pak. Tapi karena bapakku yakin, tetap 3 hari sembuh. Yakin orang tua dulu beda sama kita. Masuk aku ke pesantren. Ada kawan males sholat tahajud, sembunyi dalam lemari. Katanya sama kawannya yang satu, kau kuncikan aku dari luar, biar nggak sholat Pak malam. Sembunyi dari situ, digigit lipan. Gitu digigit lipan, takut bilang ke ustadz karena dia sembunyi. Terakhir ku amalkan yang dibuat bapakku. Ku ambil ludahmu, ku tempel. Siap itu opname 5 hari. Tambah virusnya Pak. Apalagi Ustaz, Nabi itu terpuji dari sisi suaranya. Coba baca riwayat tentang suara Nabi. Pertama, Nabi ceramah nggak pernah pakai mic. Betul? Betul? Tapi suara Nabi yang di depan sama yang di belakang sama volumenya. Ini yang di depan Pak dengernya kayak gini, di belakang pun sama, padahal nggak pakai mic. Kalau aku nggak pakai mic, hancur. Kita tes. Jadi Pak, hidup ini nggak lama. Kita pasti balik, kita ke akhirat, kita nanti dipukul malaikat. Ibu dengar? Bapak dengar kan Pak? Itu suaraku. Kalau nggak pakai mic, yang di depan dengar, yang di belakang nggak dengar. Makanya ada ibu-ibu kalau udah ustadz ceramah, dijauhkannya mic-nya agak merepet di belakang. Jadi Bu, kita ini nggak lama. Ngomong apa ustadz itu? Nggak lama, tapi terusannya nggak dengar, ya kan Pak? Karena kita bukan Nabi. Nabi ngomong di sini, dengar di ujung, sama volumenya Pak. Itu yang mantapnya. Makanya ada sahabat, dia mau pergi sholat Jumat terlambat. Yang udah masuk ke masjid, berdiri. Nabi gitu nengok yang berdiri-diri, suruh duduk. Kata Nabi waktu khutbah, duduk. Sahabat yang lagi di jalan mengira Nabi di belakangnya nyuruh duduk. Dia duduk di jalan. Gitu ku tengok nggak ada orang. Rupanya suara Nabi walaupun sampai ke jalan, yang masih mau orang dengar ceramahnya Pak, Nabi sama volumenya. Satu. Apalagi indahnya luar biasa. Kayak mana indahnya? Makin lama makin indah.
Jadi kalau Nabi mengaji, makin lama makin enak didengar. Makin lama makin enak. Lama kali makin enak. Kalau kita kan nggak gitu. Enak kali cepat. Lama nggak enak. Betul Pak? Betul? Betul nggak? Imam sholat taraweh. Sini berapa rakaat Pak? 11 sama witir. Ini 11 ini sebenarnya singkat ini. Tapi saya tanya, ibu-ibu mau imamnya yang panjang apa pendek bacanya? Nah, kayak gitu model Pak. Cantik memang suara imam kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau suaranya kayak gitu, dia baca wadduha masih enak tuh. Betul. Dia baca Al-Baqarah 5 ayat masih enak itu. 1 ain pun dia baca masih oke lah. Tapi kalau dibacanya Yasin sampai tamat cuman Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enak. Yang di belakang batuk-batuk itu kode. Batuk itu dari zaman sahabat Nabi kode Pak. Jadi kalau ada orang batuk nggak usah kita apa, itu kode. Ceramah aku adalah yang batuk, bersambut tapi batuknya itu kode. Lama kali pun Ustaz yang ceramah, itu kode Pak. Nabi itu makin didengar makin indah, makin didengar makin indah. Tapi paling tidak Pak, sunnah tentang keindahan suara Nabi ini kita tempatkanlah pada tempatnya. Makin indah suaranya, makin banyak yang harus mendengarnya. Jadi kalau ada orang yang azan di masjid, usahakan yang indah suaranya. Jadi senang orang. Ini masjidnya cantik kali nih Pak. Ini kalau pengurus BKM-nya nggak mantap, nggak mungkin secantik ini masjid. Betul? Betul. Tapi banyak orang lupa masjid cantik, tapi kalau azan sholat asik kakek-kakek aja. Aku nggak apa-apa kek, nggak apa-apa. Sekali 2 kali sebulan bolehlah, tapi jangan 5 waktu. Betul, betul, betul. Kalau kakek-kakek yang azan kan macam tertelan ya kan? Saya kan sering bilang ya, anak muda lah yang azan, keras suaranya, cantik lagi, pandai niru-niru, ya Bu. Maghrib BKM tinggal tanya aja lah, remaja masjid yang azan. Kata BKM, ini udah maghrib, siapa yang azan? Remaja masjidnya angkat tangan, aku Wak. Kok bisa azan? Bisa Wak, 6 tahun remaja masjid Wak, senior ini. Azan kok, aku azan apa? Azan Indosiar bisa Wak. Mainkan, mainkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia. Masuk Isya. Siapa yang ngajan? Angkat tangan remaja masjid. Aku Wak. Kau 6 tahun juga? Enggak Wak, aku baru 2 tahun. Enggak bisa kok kayak dia tadi. Enggak bisa Wak, dia senior. Jadi kau azan apa? MNC TV bisa Wak. Mainkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC TV. Masuk subuh. Remaja masjid nggak datang. Yang datang pentolan bakso kayak gini. Kecil-kecil. Siapa yang ngajan? Kata BKM. Aku Wak. Kau remaja masjid? Calon Wak. Siapa yang ngajari kau ajan? Bapakku Wak. Ajan lah kau ajan. Ajan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ditanya BKM, kok bentak-bentak kok ajan? Bapakku tentara wah. Oh iya pula. Ya, tempatkan Pak yang sunnah-sunnah itu pada tempatnya. Betul? Betul. Pak Ustadz, Nabi itu suaranya indah. Ya, apalagi Nabi terpuji dari sisi akhlaknya. Kata ibunda kita Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Kata sahabat, Nabi itu memang kemana pergi jalan selalu baca Quran. Kata Abu Bakar, waktu hijrah sepanjang jalan, Nabi melapaskan ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa? Ikutilah sunnah Nabi itu. Apa Ustaz? Jadi kita ahli Quran. Nggak ahli kali Ustaz. Minimal suka baca itu. Ini kadang-kadang awak di jalan, naik kereta, menghayal. Betul gak? Enaknya lah kalau aku jadi orang kaya. Ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tapi kami hafalan kami nggak banyak. Ibu hafal apa? Qul huwallah. Ya udah itu bolak-balik. Dari sini kepancing qul huwallahnya udah sampai 500 kali, ya kan, Pak? Rajin tuh baca. Bahkan anak-anak kita harus kita didik jadi orang yang suka baca. Adik-adik udah Quran belum? Yang udah Al-Quran angkat tangan. Oke, yang masih Iqra angkat tangan. Ini yang Iqra ini usahakan Al-Quran. Kenapa? Karena jangan sampai masjid kita cantik, imamnya bagus, generasi imamnya nggak ada. Padahal Nabi suruh kita rajin-rajin baca Quran. Betul. Betul. Ini kadang imam Pak, saya perhatikan. Karena saya dulu jaga masjid 4 tahun. Ke masjid kawan saya sering. Itu masjid, kalau imamnya sakit, biasanya yang lain tolak-tolakan jadi imam. Betul nggak? Kata ketua BKM, siapa yang imam ini? Bapak lah, bapak kan ketua BKM. Aku nggak pandai imam aku ahli listrik. Kok bapak jadi ketua BKM? Duitku banyak. Siapa yang imam nih? Tengok uak-uak pakai sarung. Wak imam wak, aku nggak bisa aku. Imam wak, aku nggak bisa. Wak kan pakai sarung, masa nggak bisa imam? Apa hubungan sarung sama imam? Ya kalau di Jawa wak, kalau pakai sarung itu santri. Aku pakai sarung karena koyak celanaku. Oh ya beda. Terakhir tengok bapak-bapak megang buku Yasin. Imam Pak, aku nggak bisa lu. Imam lah Pak, aku nggak bisa. Kau jangan cari masalah. Aku masih Iqra 5. Puas kau? Ya kan bapak megang Yasin, masa bilang Iqra 5? Aku dari tadi kau tengok ada baca. Nengok gambar nenek ini kok mirip sama biniku. Terakhir anak muda di belakang ada 2 orang. Dek, imam dek. Yang sebelahnya bilang, kau ajalah. Yang sebelahnya bilang, kau ajalah. Yang sebelahnya bilang, aku pandai, cuman nggak berani. Yang sebelahnya bilang, aku berani, tapi nggak pandai. Ini diskusinya lama, Pak. Sekali maju, yang berani tapi nggak pandai. Kenapa dia maju? Didukung sama yang pandai tapi nggak berani. Kata yang pandai, kalau kau salah, aku yang benarkan. Kata yang berani, kita friend. Maju. Allahu Akbar. Al-Fatihah aman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amanlah. Surahnya ini mikir dah. Surah apa aku baca?
Hancur kali ya. Al-Baqarah aku nggak hafal. Ingat ayat pendek. Al-Kafirun cocok ini. Jangan nekat, wah. Al-Kafirun yang dihafal 20 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, balik-balik kalau sekali baca. Betul. Di tesnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala anak yang di belakang melamun. Ya dia lu, ya kan Pak? Kawan nih, wala ana abu. Terkejut yang di belakang, disambungnya. Lakum dinukum waladhdallin. Rusak lah. Jadi imam nih gaya nomor 13. Betul. Datang pun dia pakai jubah, jenggotnya sampai ke dada. Tapi kalau mu'alaf semalam, jangan imam. Betul. Pakai jas macam ustad, rupanya Cina mu'alaf. Awak suruh imam, rusak Pak. Imam Pak. Imam. Allahu Akbar. Rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kacau kali. Rusak. Enggak perlu gaya lah. Betul. Yang imam yang banyak hafalan Qur'annya, dia tahu menempatkan mana sunnahnya, mana wajibnya. Betul Pak? Kalau aku begini, aku angkat tanganku bersamaan takbirku, ku hadapkan tanganku ke arah kiblat, ku buka jari jemarinya, udah dapat beberapa sunnah dalam sholat. Betul? Gitu aku sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam imamnya. Kenapa dia diam? Sunnah dalam mazhab Syafi'i, kalau imam diam seperti makmum baca Fatihah sampai selesai. Nah, dia tempatkan tuh Pak. Akhirnya apa? Mantap. Kenapa? Dia ahli dalam agama, dia paham tentang Al-Quran. Itu contoh keteladanan Nabi. Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Apalagi yang terpuji dari Nabi Pak Ustaz? Satu lagi Pak. Satu lagi ceramahku udah 1 jam. Satu lagi. Udah 10:30. Apa yang terpuji dari Nabi Pak Ustaz yang bisa kita ikuti? Nabi itu adalah fatonah. Fatonah itu apa Pak? Cerdas. Kenapa cerdas Ustaz? Lihat Pak. Kalau Nabi masih di Mekah, belum ada perang. Gitu Nabi 10 tahun di Madinah, tahun kedua sudah perang, namanya perang Badar. Betul? Tahun berikutnya, tahun ketiga, perang, namanya perang Uhud. Lanjut lagi, ada perang pengusiran Bani Nadir lah, pengusiran Bani Qainuqa, orang Yahudi. Kemudian ada Zatur Riqa, ada Bi'rul Ma'unah, ada perang Khandaq, ya kan Pak? Ada perang-perang yang lain seperti adanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Pak melawan Romawi. Islam cuma 3.000, Romawi 150.000, kalah. Itu Nabi punya strategi perang Pak dari mana? Cerdas. Nabi bilang waktu perang Uhud,
Jangan kalian tinggalkan posisi kalian pemegang panah ya. Jumlah kita cuma 650 orang. 50 ditempatkan di atas untuk jaga pakai panah. Kalau maju orang Quraisy jumlahnya 3.000 orang. Maka harus ada yang memanah dari atas. Kata Nabi, kalau nanti kami menang, kalian jangan turun dari Jabal Rumat ini. Tapi kalau nanti kami kalah, kalian pun jangan tolong kami ke bawah. Kalian cukup di sini. Itu cerdas, Pak. Khalid bin Walid bilang, ini hebat strateginya. Kenapa? Nabi itu fatonah. Jadi kita tuh harus cerdas. Ya kan, Pak? Pak. Malas sekali aku manggil bapak-bapak ini. Kita tuh harus cerdas. Gimana cerdasnya, Ustaz? Minimal anak kita hidup di masa apa? Kita mendidiknya dengan cara apa? Itu cerdas, Pak. Kami dulu kalau dididik bapak pakai rotan itu. Nggak apal, hancur kaki ini, Pak. Umur masih, kalau sekarang TK lah, itu udah dihukum tuh. Ramadan, berdiri kau, baca. Yang wajib diketahui sebelum sembahyang rukun bersuci ada 3 perkara. Pertama, ambil rotan, Pak, kau tepak. Apa yang pertama? Lupa, Pak. Ulangi lagi. Kena rotan lagi kau. Yang wajib diketahui sebelum sembahyang. Datang mamaku dari pojok. Mama ini kadang mau ngasih contean. Rukun bersuci ada 3 perkara. Pertama, mamaku teriak. Menghilangkan rupa najis. Kedua, rasa najis. Menghilangkan rasa najis. Ketiga, bau najis. Menghilangkan bau najis. Dipukul bapakku, ketepak. Kenapa bapak pukul lagi, Pak? Nyontek kok sama mamakmu. Itu dulu, Pak. Sekarang bisa gitu. Ada caranya. Dulu awak belajar ngaji alif-alif. Betul. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an in un. Ada, Bu? Ibu gitu juga? Sama berarti. Kok kata Ustaz senior beda-beda. Kalau dilangkat alif lip dati a baba dati baba aba tata dati tata tata sin dati sasa tasa roro dati roro nunun dati nana rona nai rona. Bini kurang langkat nggak kayak gitu kok. Itu cara kita dulu tuh, ya kan, Bu? Tapi sekarang alif udah nggak laku. Yang ada metode nanti ada lagi yang muncul 1 hari belajar langsung bisa baca Quran. Itu cerdas itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita teladani akhlak Nabi. Ada siddiq. Siddiq itu Nabi itu jujur, atau dalam kitab lain asdaqun nasilah jatan. Dalam kitab sirah sidqul hadis. Itu Nabi. Apalagi Nabi itu fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Semua masalah teratasi dengan hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kita orang yang cerdas dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi, Pak, sifat-sifat Nabi. Ada sifat Nabi amanah, ada sifat Nabi tabligh, ya kan? Masih banyak lagi ciri-ciri Nabi dalam melakukan sesuatu. Ngomong sama orang tua kayak mana, ngomong sama anak kecil kayak mana, waktu di mimbar kayak mana, waktu di rumah kayak mana, keharmonisan dengan istrinya bagaimana. Itu bisa mungkin didapat dari ceramah ustadz yang lain di jadwal maulid Nabi yang berbeda. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa nih, Pak? Pakai tanya jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya, siapa saja yang berhak menerima harta warisan?
Dan apakah anak angkat itu mendapat harta warisan? Ini datang hari Minggu di mana gitu? Hari Minggu dah. Hah? Hari Minggu kedua saya ngisi ceramah di FKSMM Pasar Macan. Temanya bab waris episode ketiga, ya kan Pak? Yang lalu kan episode kedua. Ini kalau ku jelaskan dari awal ini saya ngajar waris Pak, di perkebunan saya ngajar waris. Ini udah pertemuan ke-6 bulan, masih membahas tentang ahli waris siapa aja. Karena ahli waris ini banyak, tapi nggak semua dapat. Nanti kalau ku sebut satu-satu, ini ahli waris, ini ahli waris, ini ahli waris. Besok ada orang meninggal, dia pikir dia dapat. Padahal dia nggak dapat. Karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Jadi ini Pak, ahli waris itu banyak. Ada ayah, ada kakek, ada ayahnya kakek, terus ke atas. Ya, ada ibu, ada nenek. Nenek pun ada 2. Ada nenek dari ayah, ada nenek dari ibu. Kalau nenek dari ibu dihalangi oleh ibu. Kalau nenek dari ayah dihalangi oleh ayah dan ibu. Gitu dia. Kemudian ada anak, ada cucu. Anak laki-laki punya anak itu cucu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Keturunan laki-laki terus ke bawah. Ke samping ada saudara. Ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu, ada anak laki-laki saudara kandung, ada anak laki-laki saudara seayah. Terus ada lagi kemana? Ke atas nyamping kanan, ada paman seayah dengan ayah, ada paman sekandung dengan ayah, ada anak paman. Terus ke bawah, banyak ahli waris itu Pak. Sampai akhirnya nanti ada istri, ada suami, ada orang yang memerdekakan budak, itu semua sebagai ahli waris. Nah itu. Kemudian apakah anak angkat mendapat warisan? Anak angkat itu bukan ahli waris. Anak angkat itu dia dapat wasiat. Kalau di negara ini namanya wasiatul wajibah, wasiat wajib. Udah ngangkat anak dari bayi, mancing supaya punya anak. Sekali punya anak angkat nggak dapat apa-apa. Maka negara punya andil, dibuatlah aturan wasiatul wajibah. Kalau dalam Islam, dalam fikih, anak angkat cuman berhak dapat wasiat yang tidak lebih dari 1/3 serta hibah yang menjadi haknya dari tahun ke tahun. Jadi dia hibah kan ada baju di milik bapaknya, jadi miliknya enggak? Iya. Di milik bapaknya kereta, jadi punyanya enggak? Di milik bapaknya mobil, kuliah dia, jadi punyanya. Hibah ini cuma bisa ditarik oleh ayah dari anaknya, tapi hibah enggak bisa dibatalkan dari saya kepada orang lain. Saya kalau udah hibahkan mobil saya ke Ustadz Ashab, besok nggak boleh ku minta lagi. Tapi kalau mobilnya ku kasih sama anakku, nah ini bapak belikan mobil untukmu ya, besok aku bangkrut, ku minta balik mobilnya boleh. Nah itu ya. Kemudian anak angkat tuh cuma dapat wasiat, tidak boleh dapat warisan. Kalau nanti urusan warisan ada sebab dapat waris. Apa itu? Kekerabatan, kemudian sebab perkawinan, kemudian sebab memerdekakan budak. Cuman 3 ini. Di masa Nabi pernah orang mau dapat warisan karena dipersaudarakan Nabi. Sesudah perang Badar batal karena turun ayat. Itu Pak, singkatnya begitu aja ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa Pak, Bu, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.